Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,56% ke angka 7.670. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak uptrend. 2 hari terakhir memang masih terpantau melemah, tapi saat ini ternyata BlackRock dan teman-temannya masih terus masuk akumulasi saham uptrend ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham UNTR yang 2 hari terakhir terpantau mulai melemah. Bisa kita lihat hari ini UNTR masih turun 1% lebih ke harga 27.050. Tapi secara tren UNTR sebenarnya masih bergerak sangat uptrend. Satu minggu ini memang belum sempat naik menyentuh 28.000, baru di sekitar harga 27.900. UNTR sudah mulai melemah. Dan pelemahan ini menurut saya masih wajar karena sebelumnya UNTR sudah naik sangat tinggi. Dan jika kita perhatikan saat ini UNTR mencoba untuk bertahan di support 27.000. Di bawah support 27.000 masih ada satu support di sekitar 26.500. Sedangkan support kuat menurut saya saat ini ada di sekitar 26.000. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di harga bawah dan masih mau hold, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold karena UNTR belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat berada di atas support 26.000. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul BlackRock CS masih lanjut borong saham UNTR. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, dari data Bloomberg Terminal sejumlah pemodal jumbo masih lanjut mengakumulasi saham UNTR sepanjang bulan ini. BlackRock berada di urutan pertama yang melakukan akumulasi. Selain BlackRock bisa kita lihat ada Dimensional Fund Advisor juga masih akumulasi setelah sebelumnya sempat keluar atau melepas saham UNTR bulan lalu. Selain itu masih ada FMR LLC. Terus ada JP Morgan juga yang masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data broker summary jika kita lihat menarik penurunan 1% ini terpantau masih ada akumulasi. Dan asing juga terpantau 2 hari terakhir masih masuk akumulasi setelah tanggal 28 asing sempat keluar. Tapi dari data ini jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini asing sebenarnya masih masuk akumulasi saham UNTR. Jadi penurunan 2 hari terakhir menurut saya masih wajar karena sebelum sudah naik sangat tinggi. Ini malah kesempatan untuk teman-teman belum coba entry untuk coba pantau UNTR untuk dapat di sekitar daerah supportnya. Jadi karena masih berada di sekitar support 27.000 dan tidak ada distribusi, saya lihat UNTR minggu depan masih on track untuk kembali naik mengetes 28.000. Tapi untuk yang ingin coba entry wait and see lagi di sekitar 27.000 sampai 26.000. Lihat di support mana UNTR bisa bertahan dan rebound baru coba ikutan entry. Selanjutnya ITMG juga bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih oke, masih bergerak uptrend dan sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini telah berpotong dan mulai bergerak naik. Tapi saat ini jika kita lihat ITMG sudah berhasil naik di atas 27.000 dan sekarang menuju target di sekitar 28.000 juga. Hari Kamis bisa kita lihat sempat naik tinggi tapi ternyata penutupan masih terbentuk candle merah. Hari ini candlenya tidak begitu oke, ada shadow ke atas dan ke bawah. Dan untuk ITMG bisa kita lihat broker summary untuk saat ini 2 hari terakhir asing memang terpantau keluar. Tapi keluarnya asing ini masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan dalam 1-2 minggu terakhir ini. Dan di broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk ITMG apabila teman-teman sudah punya menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Karena cara pergerakan ini juga masih uptrend, belum ada tanda-tanda reversal. Teman-teman bisa jadikan 26.500 untuk trail stop atau garis EMA 50 yang saat sekitar 26.175 untuk trail stop. Dan target terdekat saya lihat masih ada potensi ke 27.750 sampai 28.000 untuk target swing atau target take profitnya. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mengetes 28.000 ITMG ternyata gagal break dan kembali ke garis EMA 50 150. Selanjutnya PTBA jika kita lihat hari ini juga mulai terkoreksi turun 1% lebih ke harga 2.730. Cara pergerakan PTB juga sebenarnya masih oke karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi satu minggu ini bisa kita lihat tertahan di resisten 2.800 dan saat ini kembali melemah dengan candle yang lumayan solid untuk candle merahnya. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk PTBA penurunan 1% lebih ini terpantau ada distribusi. Asing juga hari ini terpantau keluar. Tapi sebelumnya juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk PTBA apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah maupun harga atas, menurut saya selama masih kuat berada di atas garis EMA ini PTBA masih bisa di hold.
Dan untuk ingin coba entry karena saat ini mulai melemah dengan candle lumayan solid, saya lihat minggu depan PTBA masih ada potensi terkoreksi kembali ke garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi masih ada potensi menuju sekitar 2680 sampai 2650. Jadi paling oke adalah wait and see kembali di sekitar target harga ini. Apabila PTBA mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk entry untuk swing atau trading jangka pendek dengan target terdekat tetap di 2800. Atau hold saya terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 2900 sampai harga 3000 untuk target jangka menengah sampai jangka panjangnya. Dan untuk Indi juga jika kita perhatikan cara pergerakan hampir mirip dengan PTBA. Indi juga sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 1550. Satu minggu ini kembali terkoreksi dan saat ini malah sudah turun bawah harga 1500. Dan sekarang bisa kita lihat mendekati support di EMA 150 di sekitar 1450. Dan untuk Indi, candle 2 hari terakhir juga memang lumayan solid untuk candle merahnya. Dan jika kita lihat broker summary untuk penurunan hari ini, asing terpantau masih keluar walaupun jumlah masih kecil, tapi secara keseluruhan sebenarnya asing dalam satu minggu terakhir sudah mulai keluar. Dan di broker summary pun bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Sehingga saya lihat Indi minggu depan juga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 sampai di garis EMA 50. Jadi untuk Indi selama masih kuat di atas garis EMA 50 juga menurut saya masih bisa di hold. Tapi cara pergerakan apabila terpantau masih terus distribusi, hati-hati apabila terpantau Indi gagal naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi walaupun melemah tapi terpantau rebound, pada saat rebound jika terlihat ternyata Indi gagal naik kembali di atas garis EMA 150, hati-hati ada potensi udah mulai terbentuk low dan ada potensi Indi udah mulai patah trend dari uptrend dan ada potensi udah mulai bergerak downtrend. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, pertimbangkan udah keluar apabila Indi ternyata minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry, ini masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di atas kedua garis EMA dan dalam beberapa hari terakhir sudah turun lumayan dalam, masih ada potensi untuk tactical rebound. Jadi manfaatkan nih untuk entry pada saat terpantau Indi masih bisa bertahan di garis EMA 50 150. Dan target profit jangka pendek tetap saat ini di harga 1550 yang merupakan resisten nih, yang sampai saat ini masih bisa menahan kenaikan dari saham Indi. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.